Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari saya mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjamaah sholat subuh berjamaah. Karena tidak semua orang bisa menikmati ataupun bisa diberikan kenikmatan berupa sholat subuh berjamaah di masjid ini. Dan alangkah baiknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita juga bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya. Dan mari Bapak Ibu kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada tabi'in, tabi'in, hingga kepada kita umatnya hingga zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dikumpulkan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu, izin di sini saya menyampaikan kultum, tetapi sejatinya ada yang lebih baik dan lebih pantas untuk mengisi kultum pada hari ini, karena saya yakin banyak asatid kita, guru-guru kita yang hadir pada kesempatan ini kali ini yang memiliki pengalaman dan ilmu yang lebih baik daripada saya. Dan karena untuk menggugurkan tanggung jawab yang telah dibebankan kepada saya, insya Allah ilmu yang sedikit ini mungkin bisa berguna bagi Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan pagi hari ini tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang kurang lebih artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dari ayat ini kemudian saya mencoba untuk menggali lebih banyak lagi. Jadi ayat ini menegaskan terkait dengan tanggung jawab kita sebagai makhluk ataupun sosok yang telah diciptakan oleh Sang Khalik kepada kita, sehingga tanggung jawab itulah yang kemudian akan kita tanggung jawabkan nanti di akhirat, baik dari diri kita sendiri ataupun baik dari untuk keluarga kita. Tanggung jawab yang begitu besar yang dibebankan kepada kita sebagai seorang manusia ataupun sebagai makhluk ciptaan Allah ini bukan main-main diberikan kepada Allah, karena Allah yakin kita mampu untuk menanggung tanggung jawab ini. Salah satunya adalah kita sudah diberikan tanggung jawab berupa keluarga. Keluarga ini merupakan tanggung jawab yang begitu besar, karena tidak hanya kita membesarkan anak ataupun membiayai anak sampai besar, tetapi bagaimana kita bisa mendidik anak kita menjadi lebih baik daripada kita ataupun lebih baik daripada di luaran sana, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Ustadz kami di pondok pernah berkata, dan ini merupakan kegelisahan dari Ustadz kami terkait dengan kenapa kok sekarang anak-anak muda itu tentang pondok itu agak asing, ataupun mungkin apakah tren sekarang itu anak-anak muda itu sudah asing terhadap pondok pesantren, ataukah karena mungkin kesalahan pondok sendiri yang tidak bisa menyesuaikan dengan masyarakat sekarang, atau memang masyarakat yang sudah tidak bisa menyesuaikan dengan kultur pondok itu sendiri. Karena ini menjadi suatu perhatian yang seksama bagi kita. Kenapa apa yang menjadikan kemunduran bagi umat Islam ini, atau terutama anak-anak muda yang tentang agama saja mereka sudah terlalu abai seperti itu. Terlihat, mohon maaf, pada pagi hari ini untuk anak-anak muda juga tidak terlalu terlihat banyak. Tapi mohon maaf, ini harus kita perhatikan dengan sesama. Kenapa kok anak muda sekarang tidak tertarik dengan masjid, tidak tertarik dengan agama? Apa yang menjadi permasalahan sekarang? Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin anggapan orang terkait dengan pondok itu yang tidak terlalu bebas, tidak terlalu kaku, dan juga sistem pondok yang terlalu tidak bisa meluapkan apa yang menjadi ekspresi anak muda sekarang. Itu mungkin anggapan yang salah. Karena contoh
yang sudah ada kami di Pondok Budi Mulia, Pondok Mahasiswa, kami juga masih bisa berekspresi di kampus. Kami juga masih aktif, jadi aktivis juga, bahkan ada yang jadi ketua aktivis juga masih bisa. Jadi apa yang kemudian menjadi persoalan sekarang? Apakah anak muda kemudian terlalu kita bebaskan, terlalu kita tidak kekang mereka, sehingga tentang agama ini akan menjadi suatu persoalan yang serius bagi kita. Kalau bagi saya Bapak Ibu, menurut saya perspektif bagi seorang anak kepada orang tua, mungkin kalau dari saya sendiri, karena berangkat dari keluarga yang bisa saling berkomunikasi dan juga saling bertukar pikiran, sehingga ini bisa diarahkan dengan baik. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua agar kita bisa mengarahkan anak-anak kita untuk menuju ke masjid minimal seperti itu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu apabila dalam saya menyampaikan ini terlalu menyinggung, saya mohon maaf, karena ini perlu saya utarakan karena ini menjadi persoalan yang serius untuk akhir-akhir ini. Dan saya tidak memaksa Bapak Ibu untuk masuk dalam alur pemikiran yang saya buat tadi, karena mungkin ini bisa menjadi refleksi Bapak Ibu sekalian. Dan di sini saya memposisikan bukan menjadi guru, tetapi menjadi seorang anak yang sedang mengadu pada orang tua, yang saya sangat adil kepada Bapak Ibu sekalian. Saya masih hormat kepada Bapak Ibu, sehingga monggo sekalian kita rangkul anak-anak kita agar bisa menuju ke masjid. Dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah.